Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di Health Info. Yeay! Jadi teman-teman, sesuai dengan judul, ini tuh paling banyak di request dan udah lama banget cara untuk menambah tinggi badan. Jangan lupa untuk subscribe. Kenapa saya maju mundur ya? Ini kan kepotong. Jangan lupa untuk subscribe dulu supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat setiap harinya dan akan tayang setiap jam 4 sore dan setiap hari Minggu insya Allah akan tayang jam 10 pagi. Ketinggalan. Oke teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang menambah tinggi badan, to the point teman-teman. Siapa di sini yang udah pernah mengukur tinggi badan kamu? Komen di bawah tingginya berapa gitu ya. Silahkan komen di bawah dan apa yang sudah kamu lakukan untuk upaya untuk meningkatkan atau meninggikan, menambah tinggi kamu. Dan juga banyak yang request ternyata cara menambah berat badan boleh. Kalau kamu pingin saya buat itu di next konten, kalau sekarang kan menambah tinggi badan, next konten menambah berat badan, boleh aja komen di bawah. Oke? Jadi kamu komen di bawah apa yang sudah kamu lakukan, usaha-usaha untuk meninggikan badan kamu. Apakah makan tertentu, makan makanan tertentu gitu ya, atau olahraga tertentu, atau minum suplemen tertentu, boleh aja komen di bawah. Nah, sebelum saya lanjutkan, gimana sih cara menambah tinggi badan yang semampai gitu loh, yang bikin kalau kita udah tinggi ya, udah kayak di awan-awan, ngeliat bawah tuh, hai apa kabar, sombong gitu. Oke, saya akan bicarakan dulu nih. Kan kita mau ngomong tentang tinggi badan, berarti kita akan ngomong tentang tulang. Ini dia tulangnya. Nah, ini dia teman-teman. Saya akan menampilkan anatomi atau struktur tulang lah ya. Lebih simpelnya aja. Di sini ada epifisis, ada metafisis, ada diafisis. Di bawahnya lagi ada metafisis, epifisis. Intinya yang kita bicarakan sekarang adalah bukan semua yang fisis-fisis ini, tapi epifisisnya teman-teman. Nih, yang di atas sama yang di bawah, ketinggian tangannya sini. Di sini sama di sini. Nah, kamu pasti pernah sering dengar kalau kamu pingin cari tahu tentang tinggi badan, pasti banyak yang bicarakan tentang lempeng epifisis. Di sini kan ada tulang rawan teman-teman. Nah, pada saat kita masih masa pubertas gitu ya, kayak saya masih pubertas aja. Pada saat teman-teman masih di masa pubertas, intinya adalah di bawah usia 18-20 tahun ya, di bawahnya lagi. Nah, di masa-masa pubertas, nanti saya akan share masa pubertas ini apa aja pada cewek dan cowok. Nah, disitulah lempeng pertumbuhan si epiphyseal plate namanya, atau growth plate, atau yang tadi ya lempeng pertumbuhan ini, lempeng epifisis ini belum menutup. Nah, selama itulah teman-teman akan terjadi pertambahan dari tinggi badan selama lempeng epifisis ini belum menutup. So, jangan kemana-mana, teruslah semangat untuk menambah tinggi badan kamu selama kamu masih di masa pubertas, di bawah umur 18-20 tahun. Ya, ada juga sih yang sampai 21 tahun, tapi itu jarang sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung bahas nih faktor yang paling berpengaruh untuk menambah tinggi badan atau seseorang itu tinggi badannya itu semampai gitu ya. Yang pertama adalah genetik keturunan. Tapi kamu jangan takut, itu hanya 60-80%. Yang artinya 20-40% itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Contohnya ada hormonal, aktivitas, olahraga ya, makanan tertentu, nutrisi, stres dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, lonjakan pertumbuhan yang sangat melesat dan cepat itu ada dua periode. Yang pertama, 1 tahun pertama saat kamu dilahirkan. Yang kedua, masa pubertas. Jadi jangan sampai kamu menyia-nyiakan masa pubertas ini, yaitu di bawah 18-20 tahun teman-teman. Oke? Nah, untuk ciri-ciri kamu masuk nih di masa pubertas yang cowok, yaitu yang pertama, suara kamu mulai berat. Yang biasanya hai, lalu hai gitu. Ya gitulah. Kemudian tumbuh rambut di kemaluan kamu, kemudian lagi dada mulai bidang, lalu tumbuh kumis atau jenggot. Nah, untuk masa pubertas yang cewek ini udah masuk ke remaja, yaitu tumbuh besarnya nih payudara, kemudian masa menstruasi kamu semakin lancar, dan juga tumbuh rambut di kemaluan kamu. Nah, yang kedua yaitu nutrisi. Oh my god teman-teman, jadi nutrisi ini sangat penting, gizi seimbang. Jangan sampai kamu tuh, apalagi yang lagi diet nih ya, dietnya tuh ketat banget sampai mengelupakan nutrisi-nutrisi seperti lemak baik, karbohidrat, protein. Itu sangat-sangat penting sekali teman-teman untuk pertumbuhan tinggi badan kamu. Jadi saya lebih menganjurkan juga teman-teman ya, untuk diet atau menambah tinggi badan, mendingan kamu menambah tinggi badan dulu, karena itu akan membantu juga untuk proses proporsional tubuh kamu teman-teman. Kecuali kalau berat badan yang sangat berlebihan, tapi itu dengan pola diet yang baik. Nah, seperti yang saya sudah pernah sampaikan nih
nih di pola diet nih yang aman dan sehat di sini ya teman-teman. Jadi untuk nutrisi sebenarnya tidak hanya kalsium aja dibutuhkan, tapi banyak teman-teman. Ada kalsium, vitamin D untuk membantu penyerapan si kalsium, vitamin C membantu penyerapan zat besi, dan juga vitamin C ini untuk membantu dalam produksi kolagen, dimana kolagen inilah salah satunya bersama glikoprotein ada di dalam matriks tulang teman-teman. Dan juga masih banyak lagi, ada protein, ada karbohidrat, lemak baik, oke? Nah untuk protein misalnya protein hewani, ada daging, ayam, ikan, seafood, putih telur, seperti itu. Kemudian protein nabati ada di tahu, tempe, kacang tanah, kacang polong, lalu sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Itu penting banget untuk menambah tinggi badan kamu teman-teman. Apalagi nih buat kamu yang di masa pubertas, yang di masa-masa duduk di bangku-bangku SMP yang indah-indah itu masanya. Dan juga kisah kasih di sekolah teman-teman ya, di masa SMA. Nah itu teman-teman, jadi wajib banget untuk kamu, ayo kejar tinggi badan kamu sebelum terlambat, oke? Nah selanjutnya yaitu olahraga. Siapa yang suka olahraga komen di bawah. Selamat, congrats, kamu adalah orang yang tepat untuk terus menambah tinggi badan kamu. Jadi jangan sampai kamu merasa bosan teman-teman untuk olahraga. Olahraga apa yang tepat untuk menambah tinggi badan? Komen di bawah siapa yang tahu. Ya kamulah pemenangnya. Yaitu yang intinya itu yang stretching, peregangan gitu loh, yang nggak melawan gravitasi. Nah contohnya ada berenang, kemudian skipping, kemudian badminton, main volley yang lompat-lompat gitu loh, main basket. Betul, kamu udah jawab kan? Betul sekali. Jadi teman-teman, WHO juga merekomendasikan kita nih untuk berolahraga paling tidak per minggu nih, minimal ya dalam seminggu itu 150 menit. Misalnya kamu bagi dalam seminggu itu 5 kali deh kamu olahraga. Nah sekalinya itu kamu olahraga 30 menit udah cukup, karena kan dapat nih 150 menit dalam seminggunya, itu minimal teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali. Dan juga mumpung sekarang lagi di masa pandemi, masih dalam masa pandemi dan kita masuk dalam kebiasaan adaptasi baru. Ya tadinya namanya kan new normal, sekarang kita berubah namanya kebiasaan adaptasi baru. Jadi olahraga itu penting sekali teman-teman untuk meningkatkan imunitas. Di samping menambah tinggi badan nih saat kamu di masa pubertas, tapi itu juga dapat meningkatkan imunitas kamu. Jadi selain pakai masker, menjaga jarak, yang paling penting, paling pengaruh adalah meningkatkan imunitas. Dengan cara satu-satunya jalan adalah dengan olahraga. Itu meningkatkan sirkulasi darah kamu ke seluruh tubuh, untuk metabolisme kamu semakin lancar, untuk kulit juga semakin cerah teman-teman, dan juga hormon endorfin yang secara alami kamu akan merasakan bahagia secara alami. Hubungannya sama menambah tinggi badan apa sih? Pas kamu olahraga nih kan kamu udah capek-capek nih, udah keringetan gitu kan, dan selesai kamu istirahat. Nah pas itulah terjadinya peningkatan dari produksi hormon yang namanya hormon pertumbuhan atau HGH atau Human Growth Hormone. Nah selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Siapa yang tim begadang? Komen di bawah. Ayo teman-teman, kurangilah begadang. Begadang jangan begadang. Apalagi nih misalnya drama Korea, aduh itu paling racun banget. Saya juga kalau udah nonton pasti nggak bisa berhenti. Tapi teman-teman, kalau misalnya kamu pingin nonton drakor kah, apakah itu sebisa mungkin sore atau siang atau ya pagi lah, jangan sampai malam teman-teman. Kalau udah waktunya ngantuk, udah malam, tidurlah teman-teman. Kenapa? Karena apalagi masa-masa pubertas lagi, pas kamu misalnya nih pas mau tidur ya, pas lagi terlelap-lelapnya, yaitu sekitar jam 12 malam sampai jam 2 pagi, itu kan lelap banget. Itulah puncaknya aktivitas si hormon pertumbuhan itu teman-teman, atau GH itu ya, atau growth hormone. Jadi sangat-sangat dianjurkan, ayolah istirahat. Kalau udah malam, jangan lupa kata Cindy kan, ayolah istirahat supaya kamu semakin tinggi. Siapa tahu pas kamu tidur kan, bangun-bangun besok-besoknya udah tinggi semampai. Ya gitu juga sih, butuh proses teman-teman ya. Aktivitas juga perlu. Jangan mager. Istirahat, ya istirahat, tapi di waktu-waktu yang tepat. Nah teman-teman, istirahat dianjurkan ya kisaran 8-9 jam per hari untuk remaja sampai dewasa ke atas ya teman-teman. Nah selanjutnya ini penting sekali karena ini juga informasi yang harus kita sampaikan, yaitu hindari merokok, alkohol, dan juga hindari obat-obatan steroid, apalagi yang berkepanjangan banget teman-teman. Kenapa? Jadi 3 hal ini sangat-sangat menghambat dari pertumbuhan tinggi badan kamu teman-teman. Nah untuk obat-obatan steroid biasanya ditemukan nih pada orang-orang yang lagi nge-gym. Nah tapi untuk kamu yang lagi masa pubertas, yang masih aduh tubuh-tubuhnya lagi lucu-lucunya, jangan sampai minum itu berkepanjangan gitu teman-teman ya, karena itu pengaruh sekali untuk menambah tinggi kamu, jadi terhambat teman-teman. Nah selanjutnya yaitu minum air mineral yang cukup teman-teman. Jadi kalau kamu haus, ayolah minum. Jangan sampai kamu merasa dehidrasi
asik. Apalagi nih pada usia 40 tahun ke atas, karena akan gampang sekali terjadi water loss. Nah, jadi di sini ada tulang belakang, ada diskus invertebralis. Nah, kalau misalnya kamu kurang minum, apalagi yang 40 tahun ke atas ya, ini akan berkurang nih tingkat kekenyalan dari diskusnya teman-teman, sehingga akan cepat menyusut dan juga mempengaruhi dari tinggi badan kamu juga. Misalnya untuk yang orang tua atau 40 tahun ke atas akan lebih cepat menyusutnya teman-teman. Nah, untuk yang masih muda juga sama teman-teman, minumlah air mineral yang cukup untuk membantu tinggi badan kamu, oke? Dan juga tentunya dijaga berat badan kamu ya teman-teman, jangan sampai berlebihan. Dengan cara asupan nutrisinya seimbang, tidak berlebihan teman-teman, oke? Nah, selanjutnya nih buat kamu yang pencinta kopi tapi nih yang masih masa remaja, masih masa-masa SD, SMP, SMA, kalau bisa kopi itu ganti susu aja teman-teman ya. Kenapa? Ternyata ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kopi ini kan ada kafeinnya. Si kafein ini bisa meningkatkan eliminasi atau pembuangan yang namanya si kalsium ini teman-teman. Ya, walaupun faktanya ini nggak secara banyak mempengaruhi, tapi ini bisa membuat eliminasi kalsium tersebut. Nah, kalau kamu nih nggak sengaja minum, ya gitu kan, ya udahlah kamu ganti dengan minum 1 gelas susu gitu. Itu kan kalsiumnya dibuang, masuk lagi kalsiumnya. Tapi lebih bagus lagi ya sudahlah minum susu aja lah teman-teman ya. Nah, cuman kendalanya masyarakat banyak yang seneng sama kopi berlebihan sampai lupa udah kenyang duluan mau minum susu, itu jadi males gitu teman-teman. No, jangan. Selamatkan tinggi badanmu, oke? Nah, selanjutnya yang sangat mempengaruhi untuk tinggi badan kamu yaitu benerin postur tubuh kamu pada saat berdiri, pada saat duduk, ergonomis yang tepat. Kamu bisa search di situ cara-cara ergonomis duduk, berdiri yang tepat, tidur. Intinya adalah itu untuk memperbaiki proporsional tubuh kamu, tulang belakang kamu. Itu sangat membantu sekali atau pengaruh dari tinggi badan kamu. Nah, itu juga sangat pengaruh untuk mengurangi ketegangan ligamen pada tulang belakang kamu. Nah, selanjutnya hindari stres. Supaya nggak stres gimana? Lihat YouTube ini. Supaya nggak stres, ya lakukan apa yang kamu suka. Dan juga tentunya jangan lupa nonton ini, ada manajemen stres. Jadi ternyata pada saat kamu stres, apalagi stres berlebihan, itu akan terjadi aktivasi berlebihan dari sistem saraf otonom. Pusing nggak? Nah itu ya, sistem saraf otonom ini sangat mempengaruhi sekali dalam mekanisme namanya HPA axis atau Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis, di mana HPA axis ini pada mekanisme-mekanisme berikutnya akan mengganggu dari kepadatan tulang kamu, atau istilahnya yaitu BMD atau Bone Mineral Density atau kepadatan tulang. Sehingga kalau kamu stres, ya kurangin lah, jangan sampai stres-stres banget gitu. Legowo aja, ikhlaskan. Kalau dapat tugas, ya itulah, ya B aja gitu, tapi tetap dikerjain teman-teman ya. Dan juga cara ilangin stres salah satunya adalah dengan olahraga lagi, karena dengan olahraga hormon serotonin kamu akan diproduksi secara alamiah. Jadi jangan mager ya, ternyata olahraga ini selain nambah tinggi badan dan tambah happy juga. Nah, selanjutnya kamu pernah dengar nggak teman-teman, angkat beban berat? Nggak masalah sih, nggak ada yang larang juga, tapi sebisa mungkin kalau kamu pengen angkat beban berat harus ada pengawasan yang ketat atau sama personal trainer yang sudah berpengalaman atau bersertifikat atau yang ahli di bidangnya. Kenapa? Kalau sampai kamu salah angkat atau keberatan atau jatuh mungkin ya, atau salah angkat sampai kesleo, intinya sampai cedera lah, apapun itu mekanismenya. Kalau sampai cedera, apalagi di masa-masa pubertas, masa-masa dimana lempeng epifisis kamu belum menutup, nah ini kamu harus tahu di mana lempeng epifisis ini sangat-sangat rentan, bahkan lebih rentan daripada tendon dan ligamen, sehingga gampang sekali cedera. Kalau sampai cedera di masa pubertas, di masa lempeng epifisis ini belum menutup, kamu akan lebih cepat terhambat atau lebih gampang terhambat untuk meningkatkan tinggi badan kamu teman-teman. Jadi disarankan kalau kamu emang pingin angkat beban berat gitu ya, harus ada pengawasan yang ketat ya teman-teman ya. Jangan sampai kamu sendirian gitu kan, angkat sana angkat sini tahu-tahu gubrak gitu. Ada yang nanya teman-teman ya, Kak, bisa nggak sih kita tahu lempeng epifisis kita itu udah menutup atau belum? Gimana caranya? Kepo banget sih. Nah itu teman-teman ya jawabannya, belum dijawab Cindy. Nah jadi jawabannya adalah kita bisa tahu lewat pemeriksaan radiologis atau sinar X gitu ya, X-ray ronsen nih gambarnya. Nah jadi gambarannya di sini kelihatan kalau misalnya belum tutup nih lempeng epifisisnya, terlihat nih ada garis memanjang secara horizontal di ujung-ujung tulang teman-teman. Nah terus ada pertanyaan lagi, Kak gimana nih kalau ada suplemen penambah tinggi badan, kemudian tarik badan gitu kan, atau susu penambah tinggi badan pas saat kamu di usia 20 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas gitu, bisa nggak sih? Nah itu kalau misalnya udah terjadi penutupan dari lempeng epifisis akan sangat-sangat susah sekali teman-teman, akan kecil kemungkinannya. Kalaupun bertambah hanya 0, sekian dalam per tahun ya teman-teman, jadi sangat kecil kemungkinannya. Makanya kalau kamu masa pubertas lagi-lagi, ayo jangan mager, beraktivitas.
Oke, regangan jangan lupa untuk pemanasan dulu ya. Nah, kemudian ada lagi dua cara terakhir. Yang cara kedua terakhir yaitu gimana sih cara menambah tinggi badan kita nih, udah kita lakukan tapi kita pingin lagi nambah atau belum puas atau gimana pun caranya. Nah, caranya yaitu suntik hormon. Nah, ini harus dilakukan sama dokter atau ahli medis tertentu ya teman-teman ya. Dan ini hanya bisa disuntik, bukan lewat minuman atau pil untuk diminum. Kenapa? Karena itu akan terurai langsung sama asam lambung kamu, sehingga harus dilakukan sama tim medis atau dokter yang ahli di bidangnya. Kemudian yang terakhir, kenapa yang terakhir 3? Kemudian yang terakhir, kalau kamu pingin menambah tinggi badan, apalagi misalnya nih ya, pas umur kamu udah 21 tahun ke atas dengan kebutuhan tertentu, pekerjaan dan lain sebagainya, kamu bisa ke dokter bedah tulang atau dokter spesialis ortopedi, spesialis bedah tulang ya. Nah, nanti di sana kamu akan tanya jawab langsung sama dokternya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, nanti bisa nih disambung kakinya dengan titanium. Jadi harus konsultasikan ke dokter spesialis ortopedi atau bedah tulang teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia health info saya sekilas tentang cara menambah tinggi badan. Semoga bermanfaat untuk kamu yang masih di masa-masa yang cemerlang, masa-masa muda di bawah 18-20 tahun. Jangan lupa komen di bawah, kamu harus semangat untuk terus menambah tinggi badan kamu dengan cara beraktivitas yang positif, berolahraga untuk meningkatkan imunitas kamu juga loh, dan juga minum air mineral yang cukup ya, masih banyak lah yang tadi saya sebutkan. Oke, jangan lupa subscribe, dan setelah ini kamu boleh pikirin langsung komen di bawah, pingin buat apa lagi sih channel ini untuk kedepannya gitu teman-teman, yang bermanfaat. Health info lagi kah? Info kesehatan tentang penyakit atau tentang info kesehatan lainnya? Atau tentang beauty tips lagi, tips kecantikan teman-teman, DIY masker, review produk dan lain sebagainya, atau Cindy cooking, atau misalnya Osi Cheese lagi, oke Cindy Ricis, sama Aspiral juga yang lagi pulang ke Batam gitu ya, dan juga sama baby Yusuf Habibi. Apapun komen di bawah, dan juga jangan lupa untuk yang mau menang giveaway, dapat teddy bear, dapat buku hijab I'm in Love dan CD album hijab I'm in Love saya sama Boki, dan juga buku zikir pagi petang, dan uang tunai dan uang cashnya langsung aja komen di bawah. Dan juga dapat merchandise dari saya dan tulisan langsung dari saya, pesan untuk kamu subscriber channel ini, dan juga follow IG saya di sini. Oke, siapa tahu nanti kamu akan saya invite di live saya setiap minggunya, dan yang mau nanya langsung biasanya ada di story saya di Ask Me Question. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.